إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Wajiz sampai kepada pembahasan tentang sholat duha, sholat sunnah, yang sebelumnya kita telah membahas tentang sholat malam, sholat witir, dan kita masuk kepada pembahasan sholat duha, yang disebut juga dengan sholat al-awwabin, salat orang-orang yang bertaubat, salat orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna awwabin, yang dimaksudkan dengan awwabin adalah orang-orang yang kembali atau bertaubat. Dan yang dimaksudkan orang-orang yang senantiasa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kembali kepada Allah dalam setiap permasalahan ketika merasa melakukan perbuatan yang salah, melakukan perbuatan dosa atau maksiat, maka senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang dinamakan dengan al-awwabin justru adalah orang-orang yang paling jauh dari maksiat kepada Allah. Nah, kenapa dinamakan dengan salat awwabin, salat orang-orang yang kembali kepada Allah? Karena apabila pada saat seseorang di waktu duha itu dia kembali dan senantiasa rujuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini salah satu pertanda, salah satu di antara tanda-tanda keimanan dan keteguhan seseorang dalam agamanya. Karena waktu duha, mayoritas manusia tersibukkan dengan perkara dunia. Tetapi bagi orang al-awwabin, bagi orang yang tergolong kelompok al-awwabin, maka memanfaatkan kesempatan yang biasanya mayoritas manusia menggunakan untuk kepentingan dunia, mencari nafkah, kemudian berurusan dengan perkara-perkara dunia yang lebih banyak dilakukan daripada di malam hari. Tetapi mereka masih memanfaatkan sebagian dari waktu duha, waktu yang menjadi awal kesibukan manusia dengan dunianya, dia menggunakan waktunya, bahkan di awal waktu manusia mencari nafkah, mencari penghidupan duniawi dengan beribadah kepada Allah, maka inilah yang merupakan tanda-tanda kemuliaan seorang. Tanda-tanda seseorang itu benar-benar kembali kepada Allah, kembali dengan seluruh
hatinya, jiwa raganya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini salah satu di antara penjelasan yang disampaikan para ulama tentang hikmah di balik penamaan sholat duha dengan sholat awwabin. Nah, di sini disebutkan keutamaan atau bagaimana disyariatkan syariat sholat duha ini yang disebutkan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beliau berwasiat kepada Abu Hurairah. Disebutkan di sini riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ausani khalili." Kekasihku berwasiat kepadaku. Ini adalah perkataan Abu Hurairah bahwa kekasih beliau yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi wasiat kepada beliau, memberi wasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disalasin dengan 3 perkara. Memberi wasiat dengan 3 perkara. Bisiyami salasati ayyam. Yang pertama, berpuasa 3 hari fi kulli syahrin, dalam setiap bulan. Nah, ini yang menjadi salah satu keutamaan berpuasa bagi yang ingin memulai puasa-puasa sunnah. Maka Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada para sahabat yang ingin melakukan puasa selain puasa Ramadan, itu dengan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ini yang disebutkan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW beliau merutinkan puasa. Salah satu yang dirutinkan oleh Rasulullah SAW yang dilakukan dan beliau anjurkan para sahabat untuk melakukannya, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Sebagaimana dalam sebagian hadis, yang paling utama dalam 1 bulan adalah ayyamul bidh, hari-hari putih. Disebut dengan ayyamul bidh, hari-hari putih, yaitu hari-hari di mana bulan paling terang di malam hari adalah di yang disebut dengan ayyamul bidh, hari-hari putih, tanggal 13, 14, 15. Ini yang terbaik untuk berpuasa. Yang terbaik untuk berpuasa adalah di hari tersebut. Nah, meskipun tidak mengapa seseorang memilih di hari yang lain apabila hari-hari putihnya mungkin tidak mampu atau ada halangan untuk berpuasa dalam 1 bulan, maka dia berpuasa di hari yang lain hanya mungkin. Yang penting 3 hari, tidak harus tidak mesti berturut-turut. Kemudian yang kedua, wasiat yang kedua, dan ini dikhususkan untuk Abu Hurairah, wasiat ini. Meskipun hukumnya bukan hanya untuk Abu Hurairah saja, tetapi ini menunjukkan keutamaan 3 perkara ini, yaitu puasa 3 hari dalam 1 bulan. Yang kedua, 2 rakaat sholat duha. 2 rakaat sholat duha. Dan di sini disebutkan 2 rakaat. Meskipun sholat duha ini tidak hanya 2 rakaat, tapi ini adalah jumlah minimal sholat duha, yaitu 2 rakaat. Ini wasiat yang kedua. Kata Abu Hurairah, wasiat yang ketiga, wa an uthira qabla an anam, dan witir sebelum tidur, sebelum saya tidur.
Ini disebutkan wasiat Rasulullah SAW 3 perkara ini kepada Abu Hurairah. Dan inilah yang dijalankan sampai wafatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 3 perkara inilah yang dilakukan senantiasa oleh Abu Hurairah. Jadi 3 perkara ini salah satunya, meskipun apabila dibahas satu persatu, ini termasuk yang panjang, tetapi Rasulullah berpesan di sini dengan 3 perkara. 1 perkara adalah puasa, dan 2 perkara yang setelahnya adalah sholat. Sholat yang pertama sholat duha, dan yang kedua adalah sholat witir. Nah ini, yang kedua sholat witir. Dan utira qablan, sebelum tidur. Di sini hanya dibatasi 2 rakaat karena ini jumlah minimal sholat duha. Dan Rasulullah SAW mengetahui kondisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga Rasulullah SAW berpesan secara khusus kepada Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengetahui bagaimana kesibukan Abu Hurairah. Kesibukan Abu Hurairah menghafal, mengulang-ulang kembali hafalan Abu Hurairah, mempelajari kembali hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan di antara kesibukan Abu Hurairah mengambil hadis itu dari sahabat yang lain. Hadis-hadis Rasulullah SAW tidak semuanya didengar oleh Abu Hurairah secara langsung dari Rasulullah SAW. Tetapi banyak di antara hadis-hadis yang diketahui Abu Hurairah adalah melalui para sahabat. Maka Abu Hurairah juga sibuk untuk mengambil hadis dari para sahabat Rasulullah SAW. Nah, dari kesibukan Abu Hurairah ini, Rasulullah SAW memberi wasiat dengan 3 perkara yang paling ringan yang dilakukan oleh seseorang selain berbagai kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang manusia atau seorang muslim. Nah, 3 perkara ini adalah hal-hal yang paling ringan atau amalan yang paling ringan atau minimal dilakukan oleh seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, dengan amalan sunnah. Nah, di sini Abu Hurairah memiliki keutamaan di dalam menjalankan amalan sunnah, yaitu bahkan yang sangat penting, sehingga Abu Hurairah dikenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena itu, nama Abu Hurairah apabila seseorang mempelajari hadis atau banyak membaca hadis, maka yang paling banyak disebut namanya di dalam hadis Rasulullah itu adalah nama Abu Hurairah. Karena secara umum Abu Hurairah, hadis-hadis Abu Hurairah ditemukan paling banyak di antara hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Yang paling banyak adalah melalui jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Subhanallah. Nah, ini salah satu di antara wasiat yang diberikan secara khusus oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah, yaitu puasa 3 hari dalam sebulan. Ini adalah salah satu puasa minimal yang paling minim. Seorang ingin berpuasa sunnah secara rutin, ini 3 hari dalam sebulan. Yang terbaik adalah hari-hari putih tadi. Kemudian 2 rakaat duha. Ini keutamaan atau disyariatkan yang salat duha. Dan witir. Dan sudah kita bahas, witir ini bisa dilakukan sebelum tidur atau dilakukan setelah tidur. Hanya bangun dari tidur sehingga bangun malam. Mengakhiri dengan witir. Tetapi Rasulullah karena mengetahui keadaan Abu Hurairah, yang biasanya Abu Hurairah sering bergadang. Artinya beliau karena
mempelajari kembali, mengulang-ulang hadis sehingga tidurnya mungkin agak malam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ketika itu Rasulullah berpesan sebelum tidur maka salat witir supaya tidak terluputkan, karena bisa jadi ketika seorang tidurnya itu agak malam, maka bangunnya dikhawatirkan adalah adzan subuh. Sehingga Rasulullah berpesan untuk witir sebelum tidur. Nah, itulah yang akhirnya dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa seorang melakukan yang lebih baik daripada yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah. Nah, tetapi untuk keadaan Abu Hurairah ini yang terbaik. Ini keadaan Abu Hurairah yang tersibukkan dengan perkara hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka ini 3 perkara minimal yang hendaknya dijaga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hingga akhir hayatnya Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan wasiat dari Rasulullah SAW ini. Jadi salat duha 2 rakaat itu saja yang paling rutin dilakukan Abu Hurairah. Dan tentunya boleh lebih dari 2 rakaat sampai 12 rakaat. Ini maksimal yang dinukil dari Rasulullah SAW. Rakaat duha itu sampai 12. Witir ini tidak harus 3 rakaat, tapi yang jelas Abu Hurairah menjalankan witir. Berapa rakaat yang jelas witir adalah ganjil dan minimal 1. Kemudian keutamaannya an Abi Dzarrin. Yang kedua adalah keutamaan yang disebutkan dari Abu Dzar. Abu Dzar mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum. Pagi hari, yusbihu, setiap sulama, setiap ruas, ruas tulang. Jadi tulang itu pada manusia itu adalah tersusun dari tulang-tulang yang terpisah-pisah sesungguhnya, yang disatukan oleh urat daging manusia yang menghubungkan antara satu tulang dengan yang lain. Maka sulama itu artinya ruas-ruas atau potongan-potongan dari tulang manusia, itu disebut sulama. Maka setiap tulang, setiap ruas, setiap potongan-potongan tulang manusia, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum, masing-masing kalian, jadi potongan tulang masing-masing kalian itu pagi hari itu memiliki kesempatan untuk sedekah. Ada sedekahnya, Masya Allah. Ada sedekah untuk masing-masing tulang. Artinya sedekah itu bukan hanya sedekah dengan harta, tetapi sedekah dengan tubuh seseorang, bahkan dengan tulang di sini. Karena sebenarnya gerakan tubuh manusia yang bisa dikendalikan oleh manusia apabila digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk perkara kebaikan, maka setiap gerak tubuh itu adalah sedekah. Gerakan tubuh, anggota tubuh ini yang memanfaatkan tubuhnya, maka tulang pun juga akan ikut serta dalam setiap gerakan manusia. Tulang juga bergerak, maka setiap tulang, setiap potongan tulang itu memiliki kesempatan untuk bersedekah atau mempunyai nilai sedekah apabila digerakkan, digunakan karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini keutamaan dari ibadah kepada Allah. Fakulu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih itu adalah sedekah. Bahkan sebenarnya setiap yang hidup di alam semesta ini, setiap yang bergerak, bahkan bukan hanya makhluk hidup,
benda mati pun mereka bertasbih. Gerakan-gerakan alam semesta ini, benda-benda yang ada di alam, itu baik yang kita lihat ataupun yang tidak kita lihat gerakan tersebut, bahkan mungkin diam, itu semuanya adalah bentuk tasbih makhluk kepada Allah. Maka setiap tasbih, termasuk tasbih atau Allah manusia, maka setiap tasbih yang dilakukan oleh makhluk itu sedekah. Kullu tasbihatin sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Ucapan subhanallah, ucapan tahmidah, ucapan alhamdulillah, itu adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Dan setiap tahlilah, setiap ucapan la ilaha illallah, itu adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir itu adalah sedekah. Sedekah. Masya Allah. Sehingga ucapan-ucapan ini, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan sedekah. Sehingga kalau kita ini tidak mempunyai harta, bukan berarti tidak bisa bersedekah. Bukan berarti tidak bisa bersedekah. Bahkan bisa jadi sedekah seseorang yang miskin, itu dalam hartanya, itu bisa melampaui, bisa mengalahkan sedekahnya orang kaya. Orang kaya yang bersedekah. Maka bisa jadi orang yang miskin pun bisa mengalahkan sedekah mereka. Masya Allah. Sehingga dengan lisan itu seseorang bisa bersedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Bukan hanya tasbih, bukan hanya zikir kepada Allah, tapi amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah sedekah. Masya Allah. Dan itu adalah dengan lisannya, amar ma'ruf nahi mungkar, atau dengan kekuasaannya. Wa yujzi'u min dzalika. Ini. Tetapi ini semuanya, baik itu tasbih, ucapan la ilaha illallah, ucapan alhamdulillah, ucapan subhanallah, Allahu akbar, amar ma'ruf nahi munkar, itu bisa tertunaikan. Bisa tertunaikan. Yujzi min dzalika. Atau yujzi atau yujza min dzalika. Itu bisa yujza, bisa ditunaikan dari itu semuanya, dari seluruh yang disebutkan tadi, dengan rakaatan yarka'uhuma minad duha. Cukup diwakili, Masya Allah. Jadi sepanjang hari seseorang bersedekah, bertasbih, bersedekah dengan tasbihnya, dengan amar ma'ruf nahi munkar, itu bisa ditunaikan dengan 2 rakaat yang dilakukan di waktu duha. Masya Allah. Ini keutamaannya. Jadi kalau seseorang itu melakukan sholat duha 2 rakaat saja, berarti dia telah menjalankan seluruh yang disebutkan, yaitu ganjaran bertasbih sepanjang hari, kemudian mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, amar ma'ruf nahi munkar. Seandainya seseorang tidak mampu melakukannya, maka dianggap orang tersebut telah menjalankan itu semuanya dengan 2 rakaat salat duha. Masya Allah. Nah, ini keutamaan salat duha. Nah, dan juga keutamaan yang lain yang paling utama adalah disebutkan di sini, yaitu ini adalah salah satu ibadah yang mewakili ibadah-ibadah yang lain, karena sebenarnya di dalam salat duha sudah terdapat ucapan-ucapan ini semuanya. Ada tasbih, ada tahlil, ada alhamdulillah, ada takbir di dalam salat. Ini semuanya sudah ada. Masya Allah. Nah, amar ma'ruf nahi munkar ini ternyata bagi orang yang tidak mampu melakukannya dengan lisannya, dengan anggota tubuhnya, dengan kekuasaannya,
maka bisa jadi yang tidak bisa dia lakukan tadi, amar ma'ruf nahi munkar, karena ketidakmampuannya, dia bisa menggunakan atau bisa melaksanakan dan menggantinya dengan 2 rakaat salat duha. Masya Allah. Baik, ini keutamaan, salah satu di antara keutamaan salat duha. Kemudian ada 2 rakaat. Jumlah rakaatnya. Jumlah rakaat. Nah, disebutkan di antara keutamaan atau jumlah rakaat yang disebutkan, yang dianjurkan atau disyariatkan. Di sini disebutkan yang paling minim adalah 2 rakaat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang sudah kita bacakan tadi, yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada beliau, yaitu bahwa Rasulullah berwasiat kepada Abu Hurairah untuk menjalankan 2 rakaat salat duha. Ini artinya setiap hari 2 rakaat. Ini minimal. Jumlah minimal salat duha 2 rakaat. Meskipun terdapat perselisihan para ulama tentang yang disyariatkan salat duha. Ada pendapat yang mengatakan salat duha hanya disyariatkan apabila seseorang tidak sholat malam. Ini ada juga berpendapat demikian sebagian ulama. Kemudian ada juga yang berpendapat sholat duha tidak disyariatkan sama sekali. Ini juga ada. Dan memang ada beberapa hadis yang menjadi dasar tentang hal ini. Tetapi yang paling rajih itu adalah bahwa sholat duha disyariatkan termasuk setiap hari. Tidak mesti harus setelah atau ketika tidak sholat malam. Meskipun sholat malam, maka bisa dilakukan sholat duha. Bisa dilakukan sholat duha. 2 rakaat ini. Nah, lebih diutamakan lagi bagi yang tidak atau terluput sholat malam. Maka dia melakukan sholat duha. Tetapi seandainya pun dia sudah sholat malam, maka tidak mengurangi atau tidak menghilangkan syariat sholat duha bagi dirinya. Nah, ini hukum atau syariat sholat duha ini. Ini pendapat yang insya Allah paling kuat di antara para ulama, karena ada banyak pendapat tentang sholat duha. Ada yang menyebutkan sholat duha hanya 2 rakaat saja syariatnya, tidak lebih dari itu. Nah, kecuali bagi orang yang tidak menjalankan sholat malam, dan berbagai pendapat, tetapi insya Allah pendapat yang paling kuat dan salah satunya adalah karena di sini wasiat Rasulullah untuk menjalankan sholat duha 2 rakaat, dan yang dimaksudkan dalam hadis ini wasiat Abu Hurairah itu adalah wasiat yang dilakukan secara kontinu. Secara kontinu, witir sebelum tidur. Ini artinya setiap sebelum tidur menjalankan witir. Kemudian setiap duha melakukan sholat 2 rakaat. Setiap bulan menjalankan puasa 3 hari. Maka ini semuanya adalah rutinitas. Maksud dari Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Hurairah, ini adalah sifatnya yang dilakukan secara kontinu, bukan sesekali. Ini yang rajih adalah disyariatkan secara umum atau rutin. Jadi secara kontinu, berkesinambungan setiap hari, setiap bulan. Ini yang insya Allah menjadi pendapat yang paling terpilih di antara pendapat-pendapat tentang salat duha. Dan dijabarkan perselisihan pendapat ini oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Demikian juga para ulama yang lain yang menulis tentang perselisihan pendapat para ulama tentang salat duha ini. Tetapi yang rajih insya Allah yang disebutkan dalam hadis ini, itu hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud. Nah, jumlah minimal 2 rakaat dan jumlah yang paling banyak disebutkan 8 rakaat. Artinya yang dinukil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinukil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 8 rakaat.
Nah, kata-kata 8 rakaat ini yang selain dinukil dari Rasulullah apabila tidak melakukan sholat malam. Apabila Rasulullah tidak sholat malam, maka Rasulullah mengganti dengan 12 rakaat di waktu duha. Jadi sebenarnya yang disebutkan dalam kitab ini bahwa mayoritas atau maksimal itu 8 rakaat ini adalah pendapat penulis 8 rakaat. Tetapi yang mungkin perlu disebutkan adalah bahwa jumlah rakaat maksimal itu adalah 12. Itu yang dinukil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinukil dari Rasulullah SAW. Nah, dasar yang disebutkan di sini mayoritas 8 rakaat memang ada hadisnya, tetapi ini sesungguhnya bukan batasan maksimal atau paling banyak. Tapi ada hadis lain yang menyebutkan tentang 12 rakaat apabila tidak sholat malam. Yang disebutkan dalam hadis dalam kitab ini an Ummi Hani. Dari Ummu Hani bahwa Nabi SAW yauma fathi Makkah, pada hari penaklukan kota Mekah, iktasala, beliau mandi fi baitiha, mandi di rumahnya, fasalla thamani rakaatin. Beliau sholat 8 rakaat. Nah, ini diantara yang disebutkan pada saat Fathu Makkah. Nah, ini. Beliau sholat di rumahnya ketika di Mekah. Jadi ketika Rasulullah kembali ke Mekah, beliau masuk rumah beliau yang ada di Mekah, kemudian sholat 8 rakaat. Nah, ini diantara yang disebutkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berada di Mekah, beliau kemudian mandi di rumah beliau yang sudah ditinggalkan sejak hampir 10 tahun. Di hampir 10 tahun beliau meninggalkan rumah beliau, hijrah menuju Madinah. Hingga kemudian terjadi Fathu Makkah, itu terjadi 10 tahunan atau hampir 10 tahun Rasulullah SAW kemudian kembali ke Mekah. Ini yang dinukil 8 rakaat. Tapi ketika Rasulullah SAW tidak sholat di malam hari, sholat malam, maka ternyata dinukil bahwa beliau melakukan sholat 12 rakaat, menggantinya dengan 12 rakaat. Ini yang perlu ditambahkan di dalam kitab ini. Kemudian yang terakhir adalah waktu yang paling afdal. Afdalu awqatiha. Yang paling afdal adalah yang disebutkan dalam hadis. Ini disebutkan di dalam hadis. Dari Zaid bin Arqam. Dari Zaid bin Arqam qala, ia berkata, kharajan Nabi. Nabi SAW keluar ala ahli Quba. Beliau keluar menuju Quba. Waktu itu penduduk Quba wahum yusalluna duha. Ketika itu penduduk Quba, para sahabat yang tinggal di Quba sekitar dari kota Madinah atau dari Masjid Nabawi, jaraknya sekitar 15-an kilo. Ini 15 kilo. Itu ada Masjid Quba. Dan Rasulullah terkadang ke Quba itu sholat di Masjid Quba, itu kadang naik kendaraan, kadang berjalan kaki. Secara rutin disebutkan bahwa Rasulullah ke Quba itu setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu Rasulullah pergi ke Quba untuk melakukan sholat di Masjid Quba. Nah, ketika Rasulullah pergi ke Quba, ke Masjid Quba, wahum yusalluna duha. Ketika itu Rasulullah melihat para sahabat yang ada di Quba, penduduk Quba melakukan sholat duha.
Mereka melakukan sholat duha. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, "Salatul awabin." Inilah yang dijadikan dasar penamaan sholat duha itu dengan sholat awabin. Ini salatul awabin, kata beliau, idza ramadatil fisal, apabila al-fisal, fisal adalah anak-anak unta. Ini disebutkan fisal anak-anak unta itu ramadat, merasa kepanasan. Nih, merasa kepanasan karena kerikil-kerikil yang diinjak oleh kambing ataukah unta yang lainnya, binatang ternak, itu merasa kepanasan dengan sinar matahari. Mulai kepanasan sehingga anak-anak kambing atau anak-anak binatang ternak itu mereka bersembunyi di balik bayangan yang lainnya atau induknya. Nah itu. Jadi ini kebiasaan. Kalau anak-anak kambing itu sudah masuk waktu duha, mereka menutupi dirinya atau menyembunyikan dirinya, berusaha kepalanya misalnya, terutama itu dengan menyembunyikan dari sinar matahari. Nah, itulah yang disebut dengan ramadatil fisal, yaitu dengan kata-kata anak-anak kambing merasa kepanasan atau silau, merasa silau dengan matahari, minat duha, di waktu duha. Nah, ini. Nah, jadi apa? Jadi mereka berusaha untuk menghindari sinar matahari. Kaki mereka itu bahasa kita jinjit ini. Kambing itu bisa jadi karena di padang pasir itu panas. Nah, ini. Ketika mulai panas itu di masuk waktu duha ini, matahari ini sudah terasa panas. Mungkin beda dengan di negeri kita. Di negeri kita, tetapi di tengah padang pasir itu biasanya anak-anak kambing ini sudah merasa kepanasan. Mereka mencari tempat berteduh sehingga kerikilnya atau pasirnya itu tidak terasa panas, Baik. Ini yang dimaksudkan. Jadi keutamaannya waktunya adalah ketika matahari sudah naik. Nah, ketika matahari sudah terasa panas, dan disebutkan biasanya adalah ketika matahari itu setinggi tombak. Maksudnya setinggi tombak adalah ketika tombak dilemparkan ke arah timur, terbitnya matahari, ke arah terbit matahari, maka jika tombak itu menancap sejauh lemparan, maka terkadang lemparan itu kemudian tombak ini menancap. Nah, matahari ketika tingginya setinggi tombak yang menancap, maka itulah yang disebut sebagai awal waktu duha. Menjadi awal pertama masuknya waktu duha. Jadi sebenarnya masih masih pagi sebenarnya awal waktu duha, tetapi ketika sudah kepanasan anak kambing, maka itulah yang terbaik. Baik. Mungkin demikian. Dan insya Allah yang setelahnya adalah berkaitan dengan sholat wudhu, sholat sunnah wudhu. Insya Allah akan kita bahas dalam kesempatan yang berikutnya beserta beberapa sholat yang lain. Insya Allah. Mungkin apabila ada pertanyaan berkaitan dengan salat duha, bisa disampaikan. Ditunggu sebentar nggih Ustadz, barangkali ada yang mau bertanya. Ya.
Silahkan ibu-ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Masih ada waktu kita. Ya, tidak ada? Ada satu pertanyaan di chat, Ustadz. Ya. Untuk sholat duha, kira-kira jam yang baik apa 9 atau jam 10, Ustadz? Antara jam itu. Ya, sebenarnya kalau jam 9 atau jam 10 terlalu siang mungkin. Tetapi patokannya di sini kalau di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, yang jelas awal dari waktu duha itu adalah ketika matahari sudah tingginya adalah satu tombak. Itu sebenarnya awalnya itu jam 7 itu sudah jam 7 ini sudah mulai masuk waktu duha. Adapun yang paling afdal di sini atau salat al-awwabin ketika Rasulullah SAW ke Kuba, ini adalah ketika sudah terasa panas. Panas ukurannya ketika di sana jam 8, jam 9 ini sudah terasa panas bagi anak-anak kambing. Maka di situ yang paling afdal. Jadi sekitar jam 8 ini sudah mulai terasa panas bagi anak-anak kambing. Jam 9 ini juga sudah bisa dilakukan. Jadi bisa dipilih. Yang jelas maksimalnya itu adalah sebelum masuk waktu matahari di atas kepala. Jadi sekitar kalau mungkin sekarang di negeri kita jam 11:30 ini sudah mulai mendekati matahari di atas kepala. Maka ini yang terakhir. Yang terakhir ini adalah yang menjadi batasan waktu duha. Waktu duha ini sudah bisa dilakukan, sudah bisa dimulai mungkin jam 7. Dengan waktu tersebut. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada satu lagi, Ustadz. Ya. Apa ada zikir ba'da sholat duha yang dikhususkan, Ustadz? Iya. Secara khusus tidak ada zikir yang mengiringi ataukah yang disyariatkan untuk setelah sholat duha. Tetapi yang disyariatkan atau yang disunahkan adalah zikir pagi. Jadi sebelum sholat duha, ini justru yang paling afdal adalah ketika seseorang habis subuh, setelah sholat subuh, kemudian zikir setelah sholat subuh, kemudian dilanjutkan zikir pagi. Zikir pagi, sebagaimana yang dinukil dari Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, menunggu sampai matahari ini agak naik, kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Dan ini adalah yang disebutkan oleh para ulama bahwa sholat yang dinamakan dengan sholat syuruk, yaitu sholat yang dilakukan setelah terbit matahari, ini sebenarnya termasuk sholat duha. Termasuk bagian dari sholat duha, yaitu sholat yang dilakukan setelah matahari terbit dan menunggu beberapa saat sampai benar-benar memiliki jarak yang tadi disebutkan, yaitu apa? Ketika matahari sudah naik tinggi tombak, maka ini sudah bisa dilakukan sholat duha. Ini yang disebutkan
di antaranya oleh para ulama tentang salat yang disunnahkan, yang dianjurkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jadi tidak ada zikir khusus untuk salat duha. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ya. Jika ingin berzikir itu memperbanyak tadi yang disebutkan. Memperbanyak takbir, tahlil, takbir. Dan itu diperbanyak kapanpun dan dimanapun. Dan jadi itu bisa dilakukan. Allah Ta'ala alam bishawab. Ya. Masih ada? Sepertinya sudah tidak ada lagi, Ustadz. Ya. Baik. Insyaallah apabila tidak ada pertanyaan, kita akhiri dan kita tutup pertemuan kita kali ini. Dan insyaallah kita lanjutkan dalam pembahasan yang berikutnya dengan beberapa salat, yaitu sunnah wudu, salat istikharah, dan salat khusuf. Insyaallah nanti akan kita bahas dalam kesempatan yang akan datang. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas ilmunya juga waktunya. Saya mewakili teman-teman yang bertugas. Saya tutup kajian kita sore hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.